Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, semoga semangat, sehat, Allah berkahi dan juga kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan dan juga diberikan hidayah serta masih diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada kali ini kisahnya adalah tentang Abdurrahman bin Auf yang menangis karena kaya. Dalam sebuah hadis dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa suatu saat pernah dihidangkan makanan kepada Abdurrahman bin Auf, tetapi waktu itu dia sedang berpuasa. Abdurrahman ketika itu berkata, Mus'ab bin Umair adalah orang yang lebih baik dariku. Ia meninggal dunia dalam keadaan mengenakan selimut yang terbuat dari bulu. Apabila kepala ditutup, maka terbukalah kakinya. Jika kakinya ditutup, eh, apa namanya, maka terbukalah bagian kepalanya. Dia ketika itu terbunuh dalam peperangan. Kain yang mengafaninya hanyalah sepotong gitu. Nah, begitu juga Hamzah, beliau mengatakan begitu pula Hamzah, demikian adanya lebih baik dariku. Sedangkan kami diberi kekayaan dunia yang banyak, kata Abdurrahman bin Auf. Atau dia berkata, kami telah diberi kekayaan dunia yang sebanyak-banyaknya. Kami khawatir jikalau kebaikan kami telah dibalas dengan kekayaan ini. Kemudian dia terus menangis dan meninggalkan makanan itu. Nah, hadis ini hadis riwayat Bukhari. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang dijamin dari 10 orang yang dijamin masuk surga yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Dia adalah termasuk sahabat yang kaya gitu. Dia juga termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar dan sahabat yang diberkahi. Kemudian dari Abdurrahman bin Auf itu juga dia orangnya rajin bersyukur walaupun kaya ya. Kekayaannya begitu banyak gitu. Ketika dia meninggal, itu meninggalkan harta 1.000 unta, bayangin 1.000 unta, 3.000 kambing, ya. Jadi kalau satu kambing harganya 2 jutaan, itu dibayar dikali 3.000 gitu. Dan 100 ekor kuda. Semuanya itu adalah peninggalan Abdurrahman bin Auf, dan juga dia punya lahan pertanian yang begitu luas. Gitu. Nah, Abdurrahman itu menangis gitu karena mengapa dia menangis? Karena dia khawatir kebaikan yang dilakukan itu sudah dibalas, disegerakan balasannya di dunia dengan kekayaan dia. Nah, dia khawatir dengan itu karena dia memiliki sifat yang tawadhu gitu, dengan dia mengatakan Mus'ab bin Umair lebih baik dari dia, Hamzah bin Abdul Muthalib lebih baik dari dia. Itu menandakan sikap tawadhu dan atau rendah hatinya gitu. Lalu ketika apa namanya, dia mengatakan gitu kan, kenapa dia sedih gitu? Karena dalam sebuah penjelasan disebutkan bahwa hadis ini mengandung pelajaran tentang keutamaan hidup zuhud. Zuhud itu hidup sederhana. Juga anjuran bahwa orang yang bagus agamanya hendaklah tidak berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, karena itu akan membuat kebaikannya berkurang. Itulah yang disyaratkan oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau khawatir karena kekayaan yang melimpah yang dia miliki, itulah yang menyebabkan Allah menyegerakan kebaikannya di dunia, sedangkan di akhirat dia tidak mendapat apa-apa. Itu yang dia khawatirkan seperti itu. Nah, juga ada sebuah nasihat dari Ibnu Hubairah, ya, disebutkan jika Allah memberikan karunia limpahan harta pada seorang mukmin, dianjurkan baginya untuk mengingat susahnya hidup orang-orang mukmin sebelum dia, ya, supaya dia tidak sombong dengan kekayaannya. Inilah yang menjadikan kita pelajaran ya, bahwa jangan sampai kita itu malah rakus terhadap dunia dan meninggalkan sifat zuhud ya, sifat sederhana yang ada pada diri kita. Nah, karena pada sejatinya semua kekayaan yang kita miliki ataupun harta yang kita miliki itu semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pelajaran yang penting bagi kita semua dari kisah Abdurrahman bin Auf yang menangis gitu karena dia kaya gitu, karena khawatir
ini adalah merupakan balasan yang disegerakan dari kebaikan dia, dan dia khawatir di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh luar biasanya akhlak-akhlak para sahabat Rasulullah SAW yang sangat sensitif hatinya terhadap hal-hal yang berbau akhirat. Ya, dia khawatir jika nanti di akhirat, padahal dia sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, gitu. Tapi dia masih khawatir di akhirat nanti seperti apa. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, mereka mengkhawatirkan dosa-dosanya, sedangkan mereka adalah di antara mereka ada yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita saja yang belum ada yang menjamin kita untuk masuk surga, harusnya kita lebih hati-hati dalam melakukan perbuatan dan juga perkataan kita. Ya, lalu kemudian bagaimana sikap kita ini bisa kita lebih hati-hati lagi dalam bersikap dan berucap, supaya nanti di akhirat kita sadar bahwa setiap ucapan kita, perbuatan kita itu dimintakan pertanggungjawabannya. Lalu kemudian setiap apa-apa yang kita miliki sekarang itu juga harus kita manfaatkan untuk bagaimana digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya bentuk rasa syukur itu adalah bagaimana ketika lisan kita mengucap, hati kita menerima, dan amal kita berbuat terhadap nikmat yang telah kita dapatkan. Nah, teman-teman sekalian, semoga dari kisah Abdurrahman bin Auf ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, bagaimana pentingnya sebuah rendah hati atau tawadhu. Yang kedua, bagaimana tidak terlalu rakus dengan kekayaan yang ada di dunia. Yang ketiga adalah bagaimana menimbulkan rasa khawatir kita ketika nanti nasib kita nanti di akhirat gitu. Kita harus menimbulkan rasa kekhawatiran itu. Jangan pernah merasa aman bahwa dengan amalan-amalan kita, dengan apa-apa kebaikan yang kita miliki, bahwa itu bisa menyelamatkan kita. Nah, kita berharap demikian, namun jangan terlalu kita yakin sehingga kita meremehkan muhasabah pada diri kita. Yang itulah 3 hal yang bisa kita pelajari dari kisah Abdurrahman bin Auf. Semoga bisa menambah ketawaduan kita, rendah hati kita, dan juga menambah zuhud kita, sikap sederhana dalam kehidupan ini, tidak terlalu bermewah-mewah dan tidak terlalu bermegah-megahan, gitu. Seperti yang disebutkan dalam surat At-Takasur, bahwa celakalah orang yang bermegah-megahan. Alhaakumut takasur. Telah dilalaikan telah melalaikan kalian sikap bermegah-megahan. Semoga kita terhindar dari itu semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.